Di depan rumah juga ada batang pohon katanya. Ini batang pohon nih hidup atau pohon mati? Kalau dia tunggul, pohon mati berada di halaman rumah, itu justru yang mengeluarkan saci. Jeleknya bukan main, pergi melayat di tahun ciong. Itu tidak bagus bagi yang hidup, lantaran bisa menimbulkan energi negatif bagi yang hidup. Karena orang yang lagi ciong gampang didera energi negatif. Kalau rumah itu menghadap ke tenggara, itu rumah celaka. Rumah yang selalu membawa dia ke masalah. Nah, bisa terjadi kalau di rumah itu ada sumur tertutup atau di kamar tidur ada tiang, pentonjolan tiang yang dominan gitu ya, atau tiang tunggal atau tiang penyangga di tengah rumah, di tengah kamar tidur, itu juga bisa celaka seperti itu. Penghuni rumah bahkan nggak pernah lagi pakai pintu utamanya juga kan. Lewat garasi. Selalu lewat garasi. Nah, apalagi kalau pintu garasinya tuh langsung masuk ke pintu utama, bahayanya lebih bukan main. Selamat malam, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya sehat ya. Saya nggak tahu kalau cuaca secara menyeluruh, secara semua daerah di Indonesia, apakah secara Jakarta belakangan hari ini. Tapi yang penting tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Udah hari Jumat, lepas dari pukul 19 malam. Selamat datang di Feng Shui. Dan saya pun juga udah tersambung bersama Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Harya. Cuaca boleh berbeda di mana-mana, tapi hati harus selalu cerah. Cakep. Tadi saya mau balas tapi bingung mikirnya, jadi saya balas besok minggu depan aja ya. Begitu pula ya, sekarang ini kan 3 hari setelah hari Tiong Chiu Pia ya, dan tentu saja di keluarga-keluarga festival ini masih terus berlangsung. Kita berharap sahabat Sonora semua sudah menikmati seruput kopinya, cicipi Tong Chiu Pia-nya. Mantap. Belakangan juga bulannya bulat banget loh Pak Kang. Oh iya dong, dan jangan sampai Apa? kemudian kita tertinggal makan Tong Chiu Pia, karena sebentar lagi festival Chungyang Kau itu sudah mau tiba juga. Tahu nggak? Tahu nggak apa tuh? Enggak. Nggak tahu. Chungyang Kau itu festival pada bulan ke-9 tanggal 9 ya, Imlek ya. Karena bulan 8 ini rentang waktunya 29 hari, maka sebentar lagi nyampe nih waktunya nih. Dan kalau kita berbicara Chungyang Kau, itu kita nggak bisa hindari dengan masa bulan ke-6 Imlek yang lalu juga kan. Ketika bulan Imlek ke-6 lalu nih ya, bulan 6 Imlek itu orang bilang ke bawah tidak, ke atas juga tidak. Nah, kalau bulan ke-9 Imlek nih, bulan ke-9 tanggal 9 QQ. Bagus berarti. Pernah dengar QQ nggak? Itu kreditnya buat nyapa-nyapa gitu nggak sih? Kenapa? Buat nyapa 99. 99 ya, tapi Kalau jangan dominoan ya. Nah, kalau udah 99 katanya QQ udah susah dilawan. Itu. Nah, kalau susah dilawan, kita juga perlu tahu dong, apa sih pantangannya supaya kita hebat? Apa? Nah, yang penting videonya hari ini sudah dipublish, tinggal ditonton deh. Karena ada pantangan-pantangan yang harus kita jaga. Apakah itu pantangan yang sifatnya umum ataupun pantangan yang sifatnya pribadi. Ini kali pun kita mau bicara pantangan nih. Kemarin kan kita bicara pantangan pintu. Ingat nggak? Enggak. Enggak, udah lupa lagi soal pintu ya. Pintu yang ini ya, pintu yang nggak boleh masuk ke dalam. Pintu yang nggak boleh masuk ke dalam, mau pintu apa itu tadi? Nggak boleh kebuka keluar, ya bukan? Betul, tetapi beginilah, yang penting, paling penting kan kita tahu ada 3 ya, pintu utama ya, itu ruang tidur utama dan dapur, 3 hal penting yang pantangannya banyak harus kita pahami Ya. gitu. Nah,
tapi sebelum masuk ke situ nih ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Kita langsung ya. Boleh. Ada Sony Budiman. Dia bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang ke-1. Pak Kang, kalau rumah saya tusuk sate nih. Kalau rumah tusuk sate mendingan jualan sate kali ya. Ya kalau tusuk cilok jualan cilok. Tetapi di depan rumah juga ada batang pohon katanya. Ada yang bilang nih, katanya bilang nih, batang pohon tersebut jangan ditebang karena menahan saci. Saci itu energi negatif, ya, dan menahan tusuk sate. Bagaimana baiknya? Thanks sebelumnya. Bagaimana menurut Anda juga kan? Dia udah bisa jadi penghalang nggak sih bahkan? Begini juga kan. Dia katakan tadi ada batang pohon. Ya. Nah, ini batang pohon nih hidup atau pohon mati? Kalau image kesan batang itu kan berarti udah nggak hidup dia pohon, udah jadi tunggul. Ya, kalau dia tunggul, pohon mati berada di halaman rumah, itu justru yang mengeluarkan saci. Jeleknya bukan main, buru-buru harus kita gali. Ya, jadi kalau dia tuh pohon hidup, nggak masalah. Ya, dia mampu menghalangi tusuk sate, asalkan masih, ya, pohon itu harus rindang dan batangnya pun nggak boleh ada di depan pintu utama. Boleh ada di depan pintu utama juga kan, asalkan dia bukannya pohon, Tapi bambu. kenapa? Karena bambu masuk rumput-rumputan, dan kalau bambu dipasang berjejer, dia menjadi satu kerindangan yang luar biasa menutupi segala hal yang jelek. Kalau Jadi cuma satu gitu ya. jangan satu, kalau satu dia menjadi tiang. Oke. Ya, jadi harus dijejerkan. Ya. Paham ya? Ya. Nah, ada pertanyaan yang serupa nih. Yang ngajuinnya T-Plat pada video feng shui pintu utama keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Kalau pintu utama ruko menghadap pintu makam, dia bilang, bagaimana menyiasatinya? Depan ruko jalan raya lebar 10 meteran, seberang jalan baru makam. Terima kasih. Bagaimana juga kan? Pasang kaca dong. Itu betul juga kan. Tetapi patut diingat, ini yang maksudnya mau dihalangi energi negatif daripada makam atau daripada pintu makam. Kalau dari makam, belum tentu makam itu menimbulkan energi negatif loh. Oke. Nah, dalam teori yang mendasar dijelaskan bahwa makam itu tidak baik kalau berada pada selatan gedung, pada selatan bangunan. Apakah itu di depan rumah ataukah bukan? Yang penting kalau selatan akan menimbulkan energi yang jelek. Itu garis besarnya loh ya, tapi nggak mesti diterapkan seperti itu gitu. Ya, karena banyak aturan lainnya. Nah, sekarang adanya jaraknya 10 meter dari dia, berarti kan udah jauh banget. Nah, kecuali pintu makam itu besar sekali dan kemudian berhadapan dengan pintu ruko kita gitu. Nah, seolah-olah ruko kita tertelan oleh pintu tadi. Nah, ini yang nggak boleh juga kan. Ya, ini kita mesti lihat tuh yang siapa yang lebih hoki, itu video lebih hoki tuh yang saling berhadapan. Dua pintu yang saling berhadapan, yang mana posisi pintu yang lebih tinggi dan lebih rendah. Itu ada aturannya ya. Jadi sebetulnya tidak bermasalah sepanjang pintunya tidak seolah-olah menelan pintu ruko kita. Oke? Ada pertanyaan lagi yang juga masih seputar itu juga kan. Datangnya ini dari seorang yang namanya Huamuk. Ini Huamuk nih rajin benar bertanya dia. Mudah-mudahan pemahamannya makin lama makin luar biasa. Amin. Ya.
Dia bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang edisi 1. Mohon tanya Pak Kang, dia bilang. Dulu katanya, dia masih ingat nih dulu nih. Beberapa tahun lalu, seingat saya, Pak Kang pernah membahas tentang pergi melayat di tahun Ciong. Ya, itu tidak bagus bagi yang hidup. Lantaran bisa menimbulkan energi negatif bagi yang hidup. Betul nggak tuh? Saya nggak berani jawab, Pak. Betul. Ya, karena orang yang lagi ciong gampang didera energi negatif. Jika dulu ketika orang tua saya meninggal, ya, teman saya datang melayat. Tapi ketika orang tuanya meninggal, saya tidak datang. Ini namanya tidak tahu aturan, Pak Kang. Ya benar dong, nggak tahu aturan. Bagaimana baiknya? Ini dia bertanya, bagaimana baiknya? Apakah dengan mengambil benang merahnya dan dibuang di jalanan itu bisa menghindarkan diri dari energi ciongnya? Itu memang salah satunya ya. Kita membuang benang merahnya. Ada juga kalau kita pergi melayat sampai ke makam misalnya, dapat juga itu apa? Sepasang lilin merah gitu ya untuk dinyalakan. Pokoknya banyak cara. Di antaranya juga ada satu kepercayaan, misalnya kita membawa 3 siung bawang putih dan 3 iris jahe gitu ya. Nah tetapi orang terus bilang, oh itu buat ngusir hantu ya. Sebetulnya bukan. Itu untuk bagaimana kita menjaga diri kita agar energi di dalam diri kita tidak terganggu gitu. Ya, jadi nggak ada kaitannya sama hantu-hantuan. Nah, yang penting kalau kita nih bisa mengendalikan diri kita sendiri, nggak perlu tuh barang-barang begituan. Yang penting kita punya keyakinan aja gitu, ya toh. Tetapi kan seringkali kita punya keyakinan sendiri goyah. Ya, benar. Nah, kalau goyah kita butuh gitu ya. Kita butuh satu sarana penyeimbang energi gitu ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Nah, dikaitkan dengan orang ciong kan, memang sebaiknya kalau orang sudah mau memasuki tahun tertentu dan dia ciong, sebelum masuk ke tahun tersebut sebaiknya dia melakukan kias dulu. Nah, bagaimana cara melakukan kiasnya? Tentu dengan cara kepercayaan masing-masing sesuai keyakinannya. Begitu juga kan, ya. Boleh saya lanjut? Boleh. Ada Mahardika Putra. Pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Waduh, kalau pintu garasi lebih kecil daripada pintu utama, mobil nggak bisa masuk dong katanya. Makin rapi kali, Pak. Nah, bisa sih kalau lebih kecil dari pintu utama, yang kita masukin mobil-mobil anak-anak tuh ya. Iya. Pertanyaan serupa dari Victorio ya pada video feng shui pintu utama ya, keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Bagaimana kalau pintu garasi itu kan lebih besar daripada pintu utama, bagaimana solusinya? Jadi setidaknya ada 2 orang yang bertanya soal itu yang kita angkat pada malam ini. Kebalikan tapi ya. Enggak, sama dong. Bagaimana kalau pintu garasi lebih besar? Ya, pintu garasi memang harus lebih besar daripada pintu utama. Nggak mungkin pintu garasi lebih kecil. Ya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah akses sebetulnya. Nah, kita selalu membuat pintu garasi kan kebanyakan di samping nih, di samping pintu utama nih. Ya. Iya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan pintu itu. Tapi. Ya, karena yang namanya pintu utama adalah bagian daripada tamu masuk, kemudian masuk ke bagian dalam, ya toh? Dia adalah mulut, gitu kan? Nah, kalau garasi, dia adanya di samping. Yang jadi masalah kalau dari garasi tersebut
tanpa perhitungan yang akurat, kemudian membuat akses masuk langsung. Sehingga biasanya kemudian penghuni rumah bahkan nggak pernah lagi pakai pintu utamanya juga kan. Lewat garasi. Selalu lewat garasi. Nah, apalagi kalau pintu garasinya tuh langsung masuk ke pintu utama, bahayanya lebih bukan main. Jadi ngaco. Ya, kalau dia ke dalam aja nih, udah banyak yang ngaco, ya. Dia tuh harus melipir dulu, jangan langsung. Banyak orang juga membuat dari pintu garasi masuk ke dapur dulu, baru masuk ke bagian dalam, itu tidak masalah pada prinsipnya, ya. Jadi yang penting pintu utama itu harus juga dipakai. Jadi pertama, tidak masalah pintu garasi lebih besar, asal akses daripada pintu garasi itu ke bagian dalam rumah tidak keliru, dan jangan ada pintu dari garasi masuk ke ruang tamu gitu ya. Dan pintu utamanya harus sering dipakai. Ini yang harus dipedulikan. Ada minimos pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Rumahku ada 4 pintu, dia bilang. Oke. Yang berada di satu garis lurus. Orang biar 3 aja udah bingung, ini 4 loh. 4. Itu satu ruangan 2 pintu kali bahkan. Dia ada pintu ketemu pintu. Nah, Iya, kita dengar ini. Pintu gerbang lurus dengan pintu garasi. Pintu gerbang lurus dengan pintu garasi nggak masalah. Kan jadi kacau nggak sih gerbang sama garasi? Iya, kalau pintu gerbangnya nggak lurus dengan pintu garasi, nyiksak tuh nanti itu mobil. Itu harus, ya. Kalau dibikin bengkok kita yang bingung. Nah, kemudian dari garasi lurus dengan tempat cuci baju dan lurus dengan pintu kamar mandi. Nah, yang jadi masalah dari pintu garasi biasanya ada pintu kecil tuh dari garasi ke dalam. Kemudian ketemu pintu cuci baju dan ketemu lagi pintu kamar mandi. Ini yang masalah gitu ya. Nah, kalau masalah duit sih ya memang benar tiap bulan bokeh terus. Nah, kalau masalah soal duit banyak sih batu sandungannya gitu, banyak masalahnya gitu ya. Banyak video sudah di-upload, ya, dipublish. Minimos agak pedulikan, nggak selamanya dari situ, ya. Bahkan faktor pintu ketemu pintu, banyak yang juga mendera sakit penyakit kalau pintu tersebut adalah pintu yang tertutup. Dalam artian, kalau di pinggiran garasi biasanya atasnya itu terbuka tuh, dia lorong yang terbuka. Nah, kalau di dalam bangunan dia kan lorong yang tertutup. Nah, ini biasanya menimbulkan penyakit. Pertanyaan serupa pernah diajukan sebetulnya oleh Endik Alisa pada video energi berputar dompet menebal, ya. Dan juga udah dijawab pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang edisi ke-1. Minimos juga sebaiknya pedulikan itu, ya. Jadi menyaksamai apa yang telah dibahas tadi. Jadi yang keliru bukan pintu gerbangnya, saya tekankan lagi, adalah pintu garasi ke bagian dalam. Nah, cara solusinya gimana tuh? Dipindah. Kita pasang keliningan, ya. Itu yang Pasang keliningan di antara pintu-pintu tadi, ya. Jadi yang paling benar kalau keliningannya terbatas, 1 misalnya, kita pasang aja di tengah pintu yang ada di tengah gitu. Ada 3 pintu nih, pintu yang di tengah gitu. Kalau misalnya keliningannya banyak ya 3 pintu itu kita pasang. Ya, jadi bukan 4 pintu, karena bagian depan itu nggak termasuk, ya. bener-bener yang depan udah bener nggak usah. Betul, nggak usah. Nah, saya lanjut ya. Ya. Ada Irwan S pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Kalau di lantai 2 ada jendela kamar, difungsikan mirip pintu untuk ke balkon, bagaimana? Ya tentu aja nggak masalah. Ya asalkan kita mau melompat dong, ya. Iyalah. Iya, jadi justru kalau itu adalah pintu
Itu yang kita mesti bertanyakan, ada di bagian mana. Karena ada pantangan juga bahwa pintu yang dari kamar tidur misalnya ke balkon, nggak boleh tuh pintu kena ranjang, misalnya seperti itu salah satunya. Tetapi kalau dia jendela, ya dia nggak masalah, lompatin aja gitu ya. Dan namanya jendela, nggak mungkin kan bukanya sampai ke lantai. Iya, nggak mungkin apa. Nggak mungkin, dia pasti ada tanggulannya, ya toh? Nah ini ada pertanyaan juga yang seperti itu ditanyakan oleh Sylvia Devi pada video Rezeki Mau Lancar, Hindari Pantangan Pintu yang edisi pertama. Bahkan mau tanya, dia bilang, rumah 3 tingkat nih, Ya. lantai 2 dan lantai 3, pintu keluar balkon buka keluar, apakah bahaya? Nah dia nggak jelasin di mana, ya, tapi dia ada bilang begini, lantai 3 pintu belakang juga buka keluar. Oh berarti yang lantai 2, lantai 3 tadi pintu balkonnya bukan ke belakang dong, berarti ke samping dong. Iya. Nah kalau ke samping ya nggak boleh dong, kita udah bahas kok itu ya nggak. Jadi rupanya Sylvia Devi kurang cermat untuk menyaksamai video yang sudah dipublish, karena kita udah cerita tuh kalau pintu belakang boleh dibuka ke arah keluar ke arah belakang, tapi kalau pintu di samping di kiri kanan dia harus ke dalam ruangan, nggak boleh ke luar gitu ya. Nah kemudian dia lanjutkan, kalau pintu utama pakai rolling door, dia bilang rumah orang tua. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Kenapa, Pak? Rumah orang tua pakai rolling door, ini ruko bukan? Oke. Kalau ruko nggak masalah, karena dari ruko nanti naik ke lantai 2 ada akses sendiri, ada hitungannya tuh ya, nggak masalah. Jadi itu adalah tempat usaha. Tapi kalau itu adalah semuanya rumah, kemudian tuh pakai pintunya rolling door, tentu salah. Ini bakalan banyak masalah, dan masalah juga di keuangan. Ada terakhir pertanyaan dari Ooli pada video Feng Shui pintu utama, keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Pintu utama rumah saya katanya nih berhadapan dengan pintu samping rumah tetangga. Bagaimana itu Juragan Harya? Repot itu ntar. Komennya dari Minimos. Minimos bilang apa? Enak kalau sama-sama ngebuka pintu bisa langsung ketemu tetangga. Hahaha katanya. Ya kalau pas lagi akur. Iya. Bisa kedip-kedipan main mata ya nggak? Tapi kalau lagi ribut, waduh. Nah, lempar-lemparan. yang jadi pertanyaan, dia menghadap pintu samping rumah tetangga itu. Sekarang rumah tetangga itu adanya di samping, di kiri apa di kanan rumah apa di seberang rumah. Ini kan jadi masalah nih. Kalau dia adanya di seberang rumah, berarti pintunya ngadep ke depan dong. Ya. Dia buka pintu, kelihat pintu samping tetangga. Berarti rumah dia menghadap samping rumah tetangga, betul? Betul. Nah ini aja nggak bagus gitu. Apalagi kalau jaraknya pendek, jalanannya pendek, halamannya pendek, berarti jarak antara pintu pendek sekali kan? Ya. Nah ini nggak bagus gitu ya. Nah kalau dia tuh di samping tetangga, berapa jarak antara pintu? Ini pun ada tuh videonya ya, belum lama deh, beberapa video dibukain, pasti ada penjelasannya ya. Jadi tolonglah paling setidak-tidaknya untuk Oli, Minimos, simak tuh video dampak pintu utama, kamar mandi, WC pada dapur, video kedudukan dan hadap pintu utama, dan video siapa lebih hoki nih, bisa berbahayakah? Ya, kalau ini udah disimak, nggak perlu khawatir lagi. Oli bisa mengambil keputusan dan merubahnya. Tapi ingat, kembali kepada pertanyaan dari Homuk tadi, kalau lagi ciong bagaimana? Jangankan kita pergi-pergian ke tempat orang yang melayat, kita orang yang berduka gitu ya. Sebetulnya bukan hanya yang berduka itu kan yin ya, terlalu yin.
Itu keseimbangan kita bisa terganggu juga kan, ya. Maka kita perlu menjaga keseimbangan diri. Kita pergi ke orang pesta juga itu sebetulnya juga keganggu keseimbangannya karena terlalu yang gitu. Nah, berkaitan dengan oli tadi adalah kalau lagi ciong kepala keluarga jangan mulai memperbaiki rumah. Itu yang patut diingat betul. Oke, Pak Kang, nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya ya. Oke dong. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang kembali di Feng Shui di malam hari ini. Dan Pak Kang, ini udah banyak yang masuk dari sahabat Sonora. Kita bahas satu-satu ya Pak Kang ya. Oke dong. Buat Anda yang belum, silakan sahabat Sonora, masih ada waktu sampai pukul 20 malam di 0812-112-9200. Pak Kang, yang pertama ini suami istri. Ya. Suaminya Mikael pakai K, kilo. Iya. Mikael Angelo. Angelo pakai A. Pakai Alpha. Oke. Fadli belakangnya pakai Yake. Ya. Nuba. Oke. 16 bulan 5. Tanggal 16 bulan 5 tahun 78. tahun 78. Pukul 10 pagi. 16.578 jam 10 pagi. Imlek tanggal 10 bulan 4 tahun 2529, lahir hari Selasa, ya. Kemudian istrinya Maria Selfie pakai H belakangnya? Enggak. Selfie pakai Victor ya, V ya. Oke. 25 bulan 1 tahun 83, Imleknya tanggal 12 bulan 12 2533, jamnya? Nggak ada jamnya. Iya. Aduh. Tapi ini kaitannya sama si ininya sih sebenarnya, sama si Mikaelnya. Mau coba dilanjutin Pak Kang? Coba. Rumah mereka ada timur. Ya. Oke. Jadi sejak di PHK bulan Juli 2017 ini susah sekali mendapatkan pekerjaan lagi. Iya. Terus sekarang lagi coba bisnis dagang kios kelontong dan juga sedang coba investasi di perdagangan mata uang asing dan juga saham, tapi masih sangat lambat kemajuannya. Apakah bisnisnya ini udah tepat Pak Kang? Jadi dia dagangnya dagang properti dong ya? Kios kelontong. Dia dagang kios kelontong apa membuka kios kelontong? Mungkin bukan kios kelontong. Tadi bilangnya kios. tadi bilang dagang kios kelontong kan? Berarti Iya, kalau dagang kios kelontong berarti yang dia dagangin adalah properti. kiosnya ya. Iya, kiosnya. Tapi kalau dia di bidang kelontong dia cocok gitu ya. Kalau di bidang properti dia nggak cocok. Berarti yang penting yang jualan di kios kelontong. Kalau barang kelontong ya, termasuk barang pecah belah gitu ya,
Nah, itu cocok. Tetapi rumah yang menghadap ke timur nggak cocok, berarti jalannya terseok-seok. Nah, kapan dia mulainya tuh bisnis? Nggak disebutin sih. Ya, kalau dia bisnisnya tuh mulai dari tahun lalu, ya berarti untuk berharap dia ada kemajuan walaupun bidangnya cocok berat sekali gitu ya. Terus selain itu dia dagang apa lagi tadi katanya? Tadi ini nyoba investasi di perdagangan mata uang asing dan saham. Nggak cocok. Bidang saham tuh ya jalannya pelan sekali ya. Untuk makan ya bolehlah, tapi sekedar makan lah gitu ya. Tapi kalau yang kelontongan tadi itu boleh dikembangkan asal tempat tinggalnya itu hadap ke selatan atau ke utara atau ke barat gitu ya. Dan emosinya, temperamennya tolong di atur ya. Dua orang yang lahirnya pada hari Selasa ini suami istri lahirnya hari Selasa. Ya tapi nggak ada arti itu ya. Nah si suami ini tentu saja harus mengendalikan temperamennya dan menggenjot dia punya ambisi gitu ya. Sedangkan istrinya walaupun nggak ada jamnya, saya agak yakin lah bahwa dia ini gampang tersinggung. Nah, tersinggungnya inilah dikurangi dan pakaian yang gelap-gelap jangan dipakai lagi. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja sih Pak soal. Oke, sip. Baik, mudah-mudahan menjawab. Mikael dan juga keluarga mudah-mudahan segera menemukan jalan keluar ya. Terima kasih. Kemudian berikutnya Fakang. Ya. Yesi. Double S. Eko. Ya. Jera. Iya. Yangke. Oke. 16 bulan 2. Tanggal 16 bulan 2 Tahun 84. tahun 84, lahir tanggal 15 bulan 1, dia lahir waktu terang bulan nih. Ya pas cap gome, pas lagi di keluarga makan ketupat ketupat cap gome ya, lagi pesta. Dipenuhi berkah dong berarti. Iya, lahir pada hari Kamis. Jamnya 0035. 0035 ya. Sekarang saya ibu rumah tangga ngurus anak. Nah kalau mau punya usaha apa yang cocok Pak Kang? Dia sebetulnya bakat bisnisnya tuh besar, asalkan jangan sok tahu aja. Nah, kalau dia membuang sok tahu dan jangan gampang tersinggung, jangan ngelamun, tapi bawa bersemangat, maka kemajuannya cepet. Penyakitnya dia tuh suka tepuk dada gitu ya. Tepuk dada. Iya tepuk dada karena gua nih siapa superior. Sama seperti bulan ke-8 Imlek ini kan banyak yang tepuk dada juga gitu. Ya jadi gua nih gitu ya. ini gua loh ya. Nah, gua ini nggak boleh, apalagi kita pebisnis, kita mesti tahu menempatkan diri dan tahu untuk memegang etika bisnis yang baik gitu toh. Juga jangan gampang tersinggung. Nah, kalau dia nggak malas, dia mau memacu semangatnya dan juga ambisinya, buat Yesi itu cepet loh kemajuannya. Asalkan bidang bisnisnya yang berunsur air dominan, pilihannya. Pilihan kedua campuran antara air dengan tanah, tapi tanah dominan saya nggak sarankan karena lambat gitu ya. Tapi air dominan atau campuran antara tanah dengan air. Itu aja ya. Betul. Kalau soal kesehatan gimana Pak Kang? Soal kesehatan, tolong daging dikurangi ya, kemudian asin-asin dikurangi, jaga jangan gampang masuk angin. Dia gampang masuk angin ini langganan gitu ya. Terus juga tenggorok sering gampang radang, jadi gorengan juga tolong dikurangin. Dingin-dingin, minuman dingin-dingin? Sebaiknya juga jangan dong ya, karena dia nggak tahan tulangnya tuh dia punya bakat kena rematik gitu. Ya, terus ngilu-ngilu gitu ya. Jadi ini dijaga gitu. Pengeroposan tulang, usus besar, jadi dia juga gampang kena misalnya sembelit gitu ya. Atau sebaliknya, gampang kena diare.
ya. Nah, jadi itu dijaga ya. Nah, kemudian juga jaga jantung dan usus kecil gitu ya. Jadi yang penting nomor satu, garamnya dulu dikurangi deh ya. Kan, dan asam juga dikurangin karena lambungnya walaupun cukup baik tapi nggak tahan juga kalau diserang terus sama asam dan garam. Terakhir, warna bajunya apa, Kang? Warna baju jangan pakai lagi yang gelap-gelap, tadi udah saya sampaikan ya. Pakailah putih dan merah, pakai yang ngejreng gitu, seperti mau pameran deh. Kenapa pameran? Iya, yang pameran kan biasanya meriah-meriah gitu. Ya, jadi bagi sih yang harus ada di benak tuh, yang tanam di otak adalah bahagia, bahagia, bahagia. Jangan suntuk, jangan ngelamun, itu penyakitnya di situ, Pak. Baik, Pak Kang, kita saatnya break lagi. Oke. Nanti kita masukinnya satu sesi terakhir, dan juga sahabat-sahabat pastikan terus bergabung bersama kami di Semeru Feng Shui. Saya dan juga Pak Kang segera kembali. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Di sesi terakhir bersama Pak Kang di edisi 24 September 2021, karena udah makin mepet, langsung kita lanjut ya Pak Kang ya. Iya dong. Berikutnya ada James. James. JAMS. Ya. Iya. 8 bulan 5. Tanggal 8 bulan 5 tahun 84. 84 pukul 5:25 pagi. 5:25. Jadi tanggal 8 bulan 5 tahun 84. Imleknya tanggal 8 juga loh. Bulannya bulan 4 tahun 2535, hari Selasa juga nih. Banyak yang Selasa nih dari tadi. Oke, jamnya 5:25, oke? Rencana mau beli rumah hadap timur untuk tempat tinggal. Tapi bangunan di depan rumah tuh jauh lebih tinggi dari rumah yang mau dibeli gitu. Kemudian kontur situasi kawasan juga menurun ke belakang, walaupun tanah dan juga lantai rumah tuh tetap rata. Jadi bangunan yang berada tepat di belakang rumah juga lebih rendah. Nah, selain itu juga ada lembah sungai sekitar 75 meter dari belakang rumah. Ini sepertinya tidak sesuai dengan konsep bersandar pada gunung dan menghadap lautan. Nah, yang mau ditanyakan, apakah nggak masalah kalau membeli rumah dengan kondisi tersebut? Saya tentunya sulit menjawab karena saya tidak melihat langsung. Dari data, dari informasinya, saya juga berpikiran serupa dengan siapa James ya, sebaiknya jangan gitu, karena ke tempat dia terus melandai terus loh. Nah, dan di depan dia ada gunung, bangunan tinggi toh. Bangunan tinggi itu tidak berbeda dengan gunung, sehingga kalau seolah-olah rumah kita tertelan oleh bangunan tersebut, tentu kita sulit untuk menggapai kemajuan begitu. Jadi kesimpulannya, saya sendiri berpikiran sama dengan James. Oke. Aman berarti ya? Kok aman?
Jangan dibeli. Apakah tidak masalah, berarti mendingan nggak usah ya? Iya, karena James sendiri kan bilang itu kan melanggar aturan feng shui. Ya sih. Dari info yang diberikan, saya setuju sama James, itu memang nggak bagus gitu. Ya, karena apa? Karena satu, tanahnya melandai ke belakang, walaupun rumah dia tanahnya rata. Tetapi di belakang tuh terus melandai, bahkan nggak jauh dari sana ada kecurangan, ada danau atau apa tadi dibilang kan? Iya. Dan di depannya ada bangunan yang tinggi gitu. Nah, kita bisa aja, tapi kita perlu keluar uang untuk menyiasati bagian belakang dan menyiasati bagian depan. Nah, kalau James merasa, oh ya, gua seneng nih tempat ini dekat dari tempat kerjaan dan punya duit buat nyiasatinya, kita siasati gitu toh. Tapi itu kan saya mesti tahu lingkungannya, jalan di mana, saluran air di mana, saya baru bisa jawab ya. Tapi kalau kemudian James misalnya itu juga bukannya tempat yang favorit ya, kemudian dana terbatas untuk memperbaiki, mending jangan dong. Mending cari yang lain aja udah lah ya. Betul dong, kita cari lagi yang lebih bagus, kecuali tempat yang bagus nggak ada lagi. Sepertinya kan nggak mungkin nggak ada toh. Iya sih. Baik, mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikutnya Pak Kang dari Frederick pakai CK belakang. Betul. Oke. 10 Juli 10 bulan 7 tahun 2000 pukul 15 lewat 15:30. Lahir tanggal Imlek 9 bulan 6 tahun 2551, hari Senin. Ya, mungkin. Iya? Saya mau buka usaha kedai minuman. Kira-kira cocok nggak Pak Kang? Enggak. Lah. Ya, saya tahu kedai minuman tuh ada banyak jenis ya. Paling enggak ada 2. Ada orang yang jualan kopi, tapi penganannya itu makanan-makanan kecil, roti, biskuit, ya kue-kue ya, itu tambahan gitu kan. Tapi khususnya dia dagang kopi gitu kan, dagang kopi, dagang coklat gitu kan. Tapi ada juga yang memang dagangnya roti, kopinya tambahan gitu Nah kalau yang kedua ini masih boleh buat Frederick. Jadi yang utamanya itu rotinya gitu, penganannya gitu ya. Jadi kalau ke minuman, Frederick nggak cocok. Dia cocoknya di bisnis unsur kayu itu nomor 1. Kedua adalah tanah. Kedua campuran kayu tanah. Ketiga adalah tanah. Baik. Kemudian. Iya. Tio Heng Tie. Setio. Tio. T. I O. Tio. Heng. Belakangnya pakai golf. Kemudian Tie. Oke. 14 bulan 8 bulan 8 tahun 46 tahun 46 pukul 11 lewat 9. pukul 11 lewat 9 menit. Tanggal lahirnya tanggal 14 bulan 8 tahun 1946 ya. Baik. Imleknya tanggal 18 bulan 7 tahun 2497, hari Rabu. Sionya anjing. Ya terus? Tahun lalu nasibnya jelek sekali, padahal tadinya oke. Keuangan, soal keuangan gitu ya. Kemudian kaki jatuh satu ke saluran air. Kemudian mengalami luka cukup parah. Sekarang 2 kaki jadi ada pegel-pegel. Ini apa atau kapan ada perbaikan yang baik kesehatan maupun juga keuangan? Pintu rumah hadap timur agak tenggara Pak Kang. Pintu rumah hadap timur agak tenggara. Kalau rumah itu menghadap ke tenggara antara 112,5 sampai
157,5, 112,5 sampai 157,5. Itu rumah celaka. Rumah yang selalu membawa dia ke masalah gitu. Ya. Tapi kalau 67,5 sampai 112,5 enggak, paling kena sakit-sakit kecil. Dan di tahun kemarin nggak ada masalah buat dia. Ya, dia nggak ada ciong gitu kan. Dan buat gangguan tulang itu juga kecil. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi gitu? Nah, bisa terjadi kalau misalnya salah satunya nih. Satu, kalau rumahnya itu ngadep ke tadi ke tenggara ya. Tenggara. Iya, kemudian di rumah tuh ada sumur tertutup gitu ya. Itu juga bisa menjadikan hal seperti itu. Atau di kamar tidur ada tiang, pentonjolan tiang yang dominan gitu ya. Atau tiang tunggal atau tiang penyangga di tengah rumah, di tengah kamar tidur, itu juga bisa celaka seperti itu. Ya, atau dia pada 3 tahun sebelumnya, kita mundur ya, misalnya tahun kemarin tahun apa tuh? Tahun tikus. Ya, sekarang tahun kerbau, dia lagi ciong nih. Kalau terjadinya tahun lalu, kan berarti tahun tikus. Nah, kalau dia di tahun anjing, ya atau di tahun kambing, ya 5 tahun yang lalu melakukan satu perbaikan rumah, gitu, atau pindah rumah, nah itu dia celaka. Gitu aja Pak Kang. Iya, ya. Jadi bagaimana memperbaikinya? Ya udah terjadi seperti itu, tapi kemungkinan ke situ memang kecil. Tinggal supaya dia minimalkan kecenderungan terjadinya lagi, sebaiknya pindah ke rumah yang menghadap ke barat atau ke utara gitu. Paling bagus kalau dia bisa ke barat laut. Nanti setelah itu baru oke lah ya, pelan-pelan. Iya, nggak ada masalah. Jadi ada beberapa hal yang tadi dia harus kaji. Dan andai kata ini nggak terjadi, nggak ada apa yang tadi saya katakan, boleh aja Pak Tio nanti di minggu depan silakan online, silakan bicara langsung sama kita ya. Saya mau cari tahu di mana penyebab utamanya gitu. Baik. Pak Kang udah tepat pukul 20 nih. Cepat juga ya waktu ya. Ya makanya jam kurang. Ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang. Oke, sampai minggu depan. Sukses selalu Juragan Harya, sahabat-sahabat di Sonora FM termasuk jaringan. Ya, sehat juga semuanya dan semakin hari semakin bertambah luar biasa. Amin. Pak Kang juga selamat menikmati kue bulannya ya. Thank you. Dan kita ketemu lagi minggu depan bersama Pak Kang, sahabat Sonora di Feng Shui. Terima kasih. Selamat malam kami.